Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam yang telah memberikan rahmatnya agar kita bisa berkumpul dalam kajian ini. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nada. Hari ini saya bertugas sebagai MC untuk kajian hari ini. Tuh. Em, di tema kajian hari ini, insya Allah akan di dengan tema identitas ketakwaan seperti itu. Selanjutnya untuk cara pertama itu akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Muhammad Syakir. Kepada Saudara Muhammad Syakir untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Alhamdulillah setelah selesai. Baik, terima kasih kepada Saudara Syakir atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya ya Masya Allah. Baik, selanjutnya akan memasuki acara inti yaitu kajian bersama Bapak Ustadz Sunardi Badudai Jaman. Kepada Bapak Ustadz Sunardi untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala wa sari'u maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah segala puji bagi Allah di pagi hari ini, pagi yang begitu cerah ya untuk kota Bandung. Alhamdulillah masih kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu. Kalau seandainya ada pagi di hari itu yang muncul terbit matahari dan kita pakai berzikir kepada Allah, sekiranya matahari terbit di pagi hari itu dan di pagi hari itu kita melakukan kebaikan, peningkatan amal, niscaya pagi itu adalah pagi yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan pagi hari ini adalah pagi yang terbaik. Kita berniat untuk thalabul ilmi, kita berniat untuk meraih hidup yang jauh lebih baik, mengambil pelajaran daripada Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di pagi hari ini. Salat beriringan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu ya. Nah, ada Pak Haji Yadi, Pak Budi, ada Pak Yogi ya. Teman-teman dari Mabruk semuanya, kemudian jemaah juga ya, ada yang mungkin alumni jemaah kita dan mungkin insya Allah ada beberapa yang calon jemaah kita. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau ibu dan bapak berdekatan dengan mushaf ya, atau mungkin dengan HP, boleh dicek ke surah Ali Imran ayat ke-133 ya. Kita insya Allah akan bahas surah Ali Imran. Kali lagi surah Ali Imran ayat 133. Ayatnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kalau diterjemahkan wasari'u bersegeralah ila maghfiratin menuju kepada ampunan Allah wa jannatin dan surga Allah. Arduhas sama wal ard di mana luasnya itu lebih luas daripada langit dan bumi, wa'iddat lil muttaqin yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat pertama ini adalah berbicara tentang motivasi, ajakan, himbauan dari Allah tentang bersegeranya menuju kepada ampunan Allah dan surga Allah.
Jadi kalau berbicara ampunan atau mendapatkan surga itu harus seperti orang yang lomba. Dalam ayat yang lain tidak menggunakan sari'u tapi sabiku. Sabiku itu muncul dari kalimat sabaka. Yusabiku munculnya nanti musabakoh. Mungkin kita pernah dengar kalimat musabakoh ya. Jadi kalau untuk mendapatkan ampunan Allah atau mendapatkan surga Allah seperti halnya kita lagi berlomba. Mungkin kalau kita melihat perlombaan ada lomba lari ya. Tidak ada lari itu lihat kiri kanan. Yang namanya orang lagi lari fokusnya ke depan. Itu pun dalam mendapatkan ampunan Allah atau surga Allah. Jangan nunggu orang lain ketika kita beramal soleh. Ya jelas kita duluan. Jadi kalau kita pengen pengajian, biasa kita lirik kanan. Ini tetangga kita udah keluar rumah atau belum? Mereka pengajian atau enggak? Ya udah kita duluan aja. Nah ini sekali lagi. Ketika berbicara tentang ampunan dan surga Allah, kita duluan sebagai pelakunya. Bahkan kita harus menjadi pemenang. Dalam sedekah kita menjadi pemenang, dalam ahli tahajud kita menjadi pemenang. Jadi sekali lagi ketika berbicara ampunan, jangan lirik-lirikan, fokus kepada perintah Allah. Untuk apa? Untuk menjadi pemenang-pemenang mendapatkan surga dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya kita insya Allah akan menjadi pemenang. Dan selanjutnya ketika kita melemu sabako harus segera diawali, ya. Jadi kalau kita segera sabako itu atau musari'u itu segera lah. Kalau bahasa guru kita, ya Agi mengatakan tidak mungkin 1.000 langkah kita dapatkan tanpa diawali dengan langkah pertama. Jadi segeralah kita melangkah. Jangan berbicara, oh saya itu nanti bersedekah itu saya nunggu aja kaya dulu. Jangan berbicara nunggu kaya ketika kita akan bersedekah. Jangan nunggu itu dulu dan ini dulu ketika kita melakukan kebaikan. Ibu dan Bapak kita termotivasi ya, termotivasi dengan kemarin ada dari Bandung. Dari Bandung ini sekarang ada jamaah haji itu menggunakan naik suami istri naik motor. Nah, tahun sekarang nih. Ternyata Masya Allah. Dan dulu kita tahu Pak, ada orang yang menggunakan kendaraan, dia menggunakan motor itu antara ayah dengan anak. Itu sampai kurang lebih 6 bulan ya di perjalanan dan dia sampai naik haji. Dan ini menjadi motivasi bagi kita. Ya, Masya Allah, orang itu luar biasa gitu. Mereka mencari keridhaan Allah, mereka mencari apa perintah Allah itu dengan bermacam-macam cara. Sampai ada cara yang mungkin menurut orang tidak bisa masuk akal. Ada yang jalan kaki, Pak. Kita tahu, Pak, 9.000 kilo. Mereka bisa nyampe. Ya. Ada orang yang sampai dengan bersepeda. Ada orang yang nyampe dengan berjalan kaki luar biasa. Sekali lagi, langkah pertama itu menentukan. Niat yang sangat luar biasa. Dalam satu kejadian umroh, Ibu dan Bapak, saya menemukan kejadian yang sangat luar biasa. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Ketika ada jamaah umroh, kemudian setelah kenal, kemudian kita ngobrol. Ternyata ada ibu-ibu di situ, usianya kurang lebih 50 tahunan. Beliau ini ikut umroh. Di balik ceritanya, beliau ini ternyata saya kira beliau adalah orang, mungkin orang berduit. Tapi ternyata beliau itu sambil meneteskan air mata di depan Ka'bah dan dia bercerita ya, tentang pengalaman pribadinya. Ternyata beliau itu adalah orang, punten Ibu, beliau ini adalah kerjanya di rumah tangga ya. Beliau ini ibu rumah tangga, apa namanya? Bahasa kita pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga ya. Ternyata Masya Allah Ibu, di beliau ini ketika ngobrol-ngobrol saya kaget kan. Ternyata bayangin aja seorang asisten rumah tangga bisa melaksanakan ibadah umroh yang mungkin lebih mahal. Harganya yang sangat luar biasa fantastis. Ketika kita gali tanya, ternyata beliau ini Ibu setiap bulan ketika beliau pada saat itu pengen banget melaksanakan ibadah umroh. Beliau ini sangat banget pengen melaksanakan ibadah umroh. Akhirnya beliau ini pada saat itu bertemu dengan seorang ustadz dan curhat. Ustadz, saya itu pengen melaksanakan ibadah umroh seperti orang lain, seperti tetangga saya, seperti teman saya. Ternyata kata ustadz ini, Ibu coba apa langkah Ibu pertama kali untuk pengen melaksanakan ibadah umroh. Akhirnya dia ngomong kepada Ustadz, Ustadz bagaimana kalau saya nabung? Ya udah nabung aja. Itu sebagai langkah permulaan. Ya.
Karena sekali lagi tidak mungkin langkah 1.000 itu kita dapatkan kalau tidak mulai di langkah pertama. Ternyata si ibu ini dia sebulan itu nabung 50.000. Coba aja kalkulasi menurut otak kita. Dan ini kadang-kadang kita selalu menggunakan logika. Ya. Selalu menggunakan hitungan matematika kita. Kalau seru orang nabung 50.000 untuk mendapatkan bahasanya 40 juta, butuh sabar tahunan lah. Ya. Tapi ternyata dia sudah memulai langkahnya. Dan Allah tahu usaha orang ini begitu luar biasa. Bahasanya kalau sebulan 50.000 berarti 1 tahun itu 600.000. Ya, kebayang oleh kita butuh berapa belas tahun dia harus mengumpulkan uang untuk bisa umroh. Tapi kan logikanya tidak begitu. Ternyata di balik ceritanya suaminya itu dan seorang driver Gojek ya. Nah suatu hari dia lagi santai-santai lagi kerja, tiba-tiba majikannya itu nanya iseng aja tanpa disengaja. Dan ini saya yakin penggeraknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata majikannya, boleh nggak kesananya kalau kamu itu di setiap kali dapat gajian itu dipakai apa? Ternyata dia ngobrol kepada majikannya, uang yang saya dapatkan yang dari bapak itu biasa saya pakai untuk punten bayar kontrakan. Saya itu dengan keluarga saya masih ngontrak. Kemudian sisanya saya bayar untuk sekolah anak-anak saya. Kemudian kata dia, kalau makanan harian yang makan saya sehari-hari itu adalah suami saya yang nyari. Jadi uang yang dipakainya itu seperti itu. Dan kata dia, dan saya selalu menyisihkan 50.000 untuk umroh. Masya Allah Ibu. Ini yang menjadi gerak. Ternyata majikannya itu dengar kalimat umroh. Masya Allah. Benar kamu sudah nabung? Iya saya sudah kurang lebih 2 tahun. Gitu dia. Berarti kalau 2 tahun itu kurang lebih 1.200.000. Kata dia saya udah nabung selama 2 tahun pengen melaksanakan ibadah umroh. Ternyata mendengar itu majikannya, udah kamu bulan depan berangkat dengan saya sekeluarga. Orang ini bisa melaksanakan ibadah umroh bareng-bareng. Menurut logika kita, dia harus menunggu belasan tahun, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Ini yang disebut dengan langkah pertama itu kita laksanakan aja. Untuk masalah kebaikan kita mulai. Kita duluan kalau bisa ya. Nah, ini kadang-kadang kalau kita mah ya suka tidak optimis ya dan mengecilkan kekuatan Allah. Yang jelas Allah itu sangat senang dengan usaha yang maksimal. Sekali lagi, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu aidat lil muttaqin. Silakan Ibu dan Bapak, sekali lagi saya sampaikan. Ya. Oke, Ali Imran ya, betul. Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu aidat lil muttaqin. Jadi sekali lagi saya sampaikan, bersegeralah, bersainglah dengan orang-orang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau lihat bagaimana mendapatkan surga Allah, tahajud harus rajin, duha harus rajin. Ini pintu-pintu surga semua, karena surga itu nanti akan ada namanya surga duha. Pintunya itu duha. Bagi siapa mereka? Bagi orang yang ahli sholat duha. Ada pintu yang disebut dengan as-sakhaya, bagi mereka yang suka dermawan. Ada yang namanya pintu surga birrul walidain, khidmat kita kepada orang tua kita itu akan menjadi amal penentu kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kalau kita tidak bisa bersaing dengan orang-orang soleh. Sekali lagi saya sampaikan, kalau kita tidak bisa bersaing dengan orang-orang soleh untuk mendapatkan surga, maka bersainglah dengan ahli maksiat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena persaingan yang dianjurkan oleh Allah dua, satu mendapatkan ampunan, yang kedua mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin Ibu dan Bapak bisa di-mute ya. Nah, itu bisa di-mute dulu biar suaranya tidak masuk. Oke. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya, Ibu, ayat yang selanjutnya, uiddat lil muttaqin ya. Surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian ayat selanjutnya itu berbicara tentang identitas ketakwaan. Kalau orang yang bertakwa, dalam Quran itu ada ciri-cirinya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang tandanya itu ada gitu. Kita tidak bisa mengatakan si A bertakwa, si B bertakwa. Ya, karena kata Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna, takwa itu ada dalam dada kita. Maka kita tidak mungkin bisa menandakan, tidak bisa memberikan ciri
ya, orang ini takwa atau tidak. Tapi kalau tanda-tandanya, ternyata Quran banyak banget berbicara tentang tanda ketakwaan. Salah satunya ya, Al-Baqarah itu ayat ayat 1 dengan ayat 6 itu kan kata para ulama merupakan tanda-tanda orang yang bertakwa. Mulai dari alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yakin akan ada hal-hal yang gaib. Kehidupan setelah kematian, dia percaya bahwasanya akan ada hisab. Dia percaya tentang pertanyaan mungkar dan nakir. Dia yakin adanya alam barzah. Dia yakin adanya surga, dia yakin adanya neraka. Nah, ini orang-orang yang bertakwa. Kemudian wa yuqimunas shalah, dia rajin mendirikan salat dan lain sebagainya. Ini berbicara tentang masalah kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surah Ali Imran ayat 133 ternyata berkenaan dengan mental kita, dengan apa ya? Berkenaan dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Mungkin yang tidak bisa bukan hanya berbicara tentang apa? Salatnya, bukan lagi berbicara tentang uh, zakatnya, tapi ini berbicara tentang mentalnya. Salah satunya yang Allah sampaikan, dan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dan lihat dalam surah Ali Imran selanjutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu karakter mereka senang berbagi dengan harta, tidak pernah mengenal situasi. Baik dalam keadaan dirinya membutuhkan atau dalam keadaan dirinya lagi punya harta, lagi butuh ataupun tidak, dan tetap orang ini bersedekah. Ini hebatnya luar biasa. Ini tanda orang yang bertakwa. Jadi sekali lagi tanda orang yang bertakwa gemar untuk berbagi. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Makanya untuk berbagi harta jangan nunggu kaya dulu. Hari ini kita punya, hari ini kita berikan. Ya. Nanti saya menunggu arisan menang ya. Jangan. Hari ini saya menanti nunggu ini. Ketika kita berbicara tentang sedekah, jangan nunggu-nunggu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang selanjutnya Ibu dan Bapak punten. Sedekah itu dilakukan dengan apapun, baik ditampakkan ataupun disembunyikan. Itu baik semua. Oke. Kan sekarang lagi musimnya ya. Lagi musimnya orang itu kalau bersedekah itu kan selalu pengen ada video dan foto. Ya. Bahkan mungkin sekarang itu banyak selegram-selegram mereka senantiasa menjadikan sedekah itu sebagai konten. Benar nggak? Ya. Ibu dan Bapak punten, ada yang masuk pertanyaan ke saya, Ustaz, kalau punten sekarang itu kan lagi musimnya, orang bersedekah itu jadiin konten. Mungkin ada salah satu artis ya, dia membantu orang fakir miskin tapi kemudian dijadiin konten. Kemudian nanya, Ustaz hukumnya gimana? Ya boleh-boleh aja. Ustaz kan itu tandanya orang tidak ikhlas. Emang siapa orang yang mengetahui dia ikhlas atau tidak? Yang jelas begini, yang namanya sedekah itu kata Allah, alladzina punten in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara apa huwa khairul lakum. Sedekah itu kalau ditampakkan bagus, disembunyikan jauh lebih bagus. Jadi kalau yang namanya sedekah itu sekali lagi baik dalam situasi apapun. Ditampakkan baik, disembunyikan jauh lebih baik. Minimal sedekah itu kata guru saya, ketika orang bersedekah itu menjadi solusi bagi orang yang mendapatkan sedekah itu. Ketimbang kita komentar doang gitu. Bari itu bersedekah. Jelas Pak? Ibu. Ini bentar. Contoh real. Ini saya ketemu Pak. Ketemu dengan orang, ini DKM yang nanya, Ustaz, ini ada orang, bapak-bapak, dia selalu bersedekah, sedekahnya gede. Dan kebetulan masjid kami itu lagi renovasi. Ada orang yang bersedekah, tapi dia mah pengen diumumkan kalau di hari Jumat. Nah, kira-kira kumaha ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DKM selalu begitu. Alhamdulillah masjid kita mendapatkan sumbangan dari si Bapak Anu. Dia itu kalau tidak diumumkan ngamuk. Nah, komentar dari jamaahnya, eta mah jelema sombong. Jelema nu kitu mah jelema naon? Jelema sombong. Tapi saya sampaikan lagi, dengan bersedekah itu dia menjadi solusi gitu. Solusinya apa? Masjid angus gitu. Bangunan masjid jadi beres. Ketimbang ada orang yang komen doang bari teu sedekah. Makanya sekali lagi sedekah itu adalah baik bagi orang yang bagi orang
Minimal sekali lagi sedekah itu menjadi solusi bagi orang yang apa? Nah, ketimbang kita cuma komentar doang, dia mah tidak ikhlas, dia mah ketimbang orang ini cuma menjadi komentator bagi orang-orang yang sedekah. Nah, inilah berbicara tentang masalah sedekah. Oke, selanjutnya sekali lagi saya sampaikan, sedekah itu dalam Quran adalah berbicara tentang mental, bukan berbicara tentang masalah harta. Orang kaya bersedekah itu hal biasa. Kenapa? Karena amal dia yang paling mampu untuk dilakukan adalah bersedekah. Ya. Mungkin kata Rasulullah SAW, agama itu bisa maju karena 4 hal. Yang pertama, ilmunya ulama, adilnya para pemerintah, kemudian dermawannya orang-orang kaya, dan yang keempat adalah berbicara tentang doanya orang-orang miskin. Itu tetap dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mampu memajukan agama. Kemudian yang selanjutnya, ini sekali lagi kalau bicara bersedekah, kita berbicara tentang masalah infak. Infak itu bukan berbicara tentang masalah kepemilikan harta. Ada kisah yang sangat luar biasa dalam Quran, namanya Ali bin Abi Thalib. Kita tahu Pak, kalau yang namanya sahabat Rasul itu yang karat, yang dijamin masuk surga, ternyata rata-rata orang kaya Pak. Kayak ini menandakan ternyata harta itu sangat membantu untuk orang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal ada Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat yang sangat luar biasa. Kemudian ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan. Ini juragan yang sekarang hotelnya masih ada di Madinah. Ya. Hotel beliau masih ada dan itu hotel diwakafkan untuk umat Islam. Jadi hasil daripada hotel itu hingga sekarang masih mengalir kepada orang miskin, sekarang masih ngalir kepada para pelajar yang pengen kuliah, dan itu digratiskan kalau datang ke kota Mekah dan Madinah. Itu salah satunya dari sedekahnya, infaknya siapa? Utsman bin Affan. Kemudian ada lagi siapa? Apalagi ada namanya Abdurrahman bin Auf. Kampaknya aja, saking iseng kampaknya itu terbikin dari emas. Ini siapa? Abdurrahman bin Auf. Kemudian ada lagi siapa lagi? Zubair bin Awam. Kemudian ada lagi deretan sahabat yang dijamin masuk surga. Ternyata ada satu yang mungkin menurut kita orang miskin, namanya Ali bin Abi Thalib. Tapi kita jangan salah sangka, Ali bin Abi Thalib itu dalam Quran beberapa kali Allah memuji tentang sedekahnya Ali bin Abi Thalib. Kalau Abu Bakar bersedekah wajar orang kaya. Utsman bersedekah wajar orang kaya. Abdurrahman bersedekah yang diceritakan sedekahnya sangat luar biasa, itu biasa. Tapi ternyata kalau Ali bin Abi Thalib itu sampai disanjung oleh Allah dalam Quran, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sekali lagi kehebatan Ali bin Abi Thalib. Satu ketika ibu dan bapak saya ceritakan nih, salah satunya ya, kisah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu beliau pernah di hari itu ya, di hari itu berpuasa dan bukanya itu air putih, sahurnya air putih, bukanya air putih. Hari kedua beliau berpuasa lagi karena beliau tidak mendapatkan makanan. Ternyata di hari itu beliau alhamdulillah dapat kerjaan, dan ternyata beliau ini kerjaannya itu dibayar dengan makanan, ada kurma, ada roti. Dibawalah pulang. Beliau sudah bersyukur dan alhamdulillah hari itu beliau akan buka dengan kurma dan apa? Akan bisa buka dengan kurma dan roti. Kita tahu yang namanya roti itu macam-macam kualitasnya. Ada kualitas terbaik, ada kualitas yang biasa. Begitupun kurma, ada kurma yang mahal, ada kurma yang biasa mungkin ya. Ternyata yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib itu bukan kurma yang terbaik, kurma yang biasa-biasa aja, rotinya pun biasa-biasa aja. Kemudian pada saat itu Ali bin Abi Thalib dengan istrinya bergembira akan berbuka dengan makanan. Tiba-tiba beliau ini pintu rumahnya ada yang ngetuk, trok trok trok, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian orang ini mengatakan salam dan Ali membuka pintunya. Waalaikumsalam. Kemudian orang ini berdiri dan berkata, wahai ya Abul Hasan, wahai bapaknya Hasan, atau kita mengatakan Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, saya ini hari ini belum dapat makanan. Keluarga saya pun di rumah ya, masih belum mendapatkan makanan. Barangkali kamu punya makanan untuk kami, untuk saya dan keluarga saya. Nah, coba Pak, ketika ada orang yang minta kepada kita dan kita pun sama dalam keadaan tidak memilikinya, ini menjadi tantangan bagi kita. Bahasa saya itu harta 100% yang kita miliki. Maka apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Beliau melihat ke arah siapa? Ke arah istrinya. Lalu kita mau kan, kamu hari ini kalau ini belum dapat makanan, saya dari kemarin kan kita ngomongnya begitu. Tapi Ali bin Abi Thalib beliau melihat ke arah istrinya, artinya minta izin. Apa yang terjadi? Istrinya pun kan Fatimah. Fatimah itu kita tahu
Rasul mengatakan penghulunya kaum perempuan di surga adalah putriku yaitu Fatimah. Mentalnya kan mental ahli surga. Bukan berbeda dengan mungkin berbicara tentang istri kita ya. Kalau kita punya makanan cuma segitu-gitunya dikasihin kepada orang lain nggak ada. Ternyata Fatimah beda. Fatimah itu memberikan isyarat kepada suaminya, berikan aja makanan. Masya Allah. Ini sesuatu yang berat, Pak. Berkenaan dengan hidup kita. Ya. Akhirnya oleh Ali bin Abi Thalib diserahkanlah kurma itu, diserahkanlah roti itu. Ternyata orang ini, nah ini tidak punya etika, Pak. Kalau kita dikasih makanan, kita dikasih hadiah, jangan dibuka hadiah itu di depan orangnya. Ternyata orang ini dibuka makanannya di depan Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu dicaci maki, Pak. Makanannya itu diomongkan makanannya. Sugante kurma alus. Rotinya sugante roti alus. Kirain makanan yang hebat. Ternyata kurma nukil. Itu makanan dihina. Bari di bawah, Pak. Ini coba kalau kita rasanya gimana ya? Ini sekali lagi, ini yang terjadi kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pada saat itu orang ini pulang, Ali bin Abi Thalib hanya berkata dalam dirinya dan suaranya terdengar, kata Ali bin Abi Thalib, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, "Innama nut'imukum liwajhillah." Sesungguhnya aku memberikan makan kepada orang tadi liwajhillah karena mengharapkan keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Aku tidak mengharapkan terima kasih, aku tidak mengharapkan balasan dari orang itu. Karena orang itu pulang tidak berterima kasih, bahkan mencaci makanan yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba malaikat Jibril datang ke Rasulullah dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan ayat dari malaikat Jibril. Ayatnya itu kalimatnya innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Rasul berkata kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, ini ayat apa yang menjadi asbabun nuzulnya?" Kita tahu yang namanya setiap ayat, kadang-kadang ayat itu ada asbabun nuzul atau tragedi yang melatar belakangnya diturunkan ayat. Ternyata kata malaikat Jibril, inilah kantumu, yaitu Ali, dia mendapatkan makanan, disedekahkan, ternyata orang itu tidak berterima kasih. Ali berkata, "Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Hebatnya Ali, bayangin aja. Perkataannya dijadikan oleh Allah sebagai ayat Al-Quran. Sekali lagi, ini salah satu kehebatan Ali bin Abi Thalib, di mana beliau itu ternyata dengan istrinya ahli sedekah. Saya banyak cerita atau hadis yang berkenaan dengan kehebatnya sedekahnya keluarga Ali bin Abi Thalib, dirinya dengan istrinya. Oke, selanjutnya kita lanjut. Ibu dan Bapak, tanda orang yang bertakwa selanjutnya wal kaziminan ghaidh. Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang mampu menstabilkan emosinya ketika dia marah. Ini hati-hati ya. Tanda orang yang bertakwa itu ternyata adalah mereka tidak gampang marah. Ya. Jadi kalau ada orang yang tahajudnya tiap malam, hati-hati ya. Tahajudnya tiap malam, sholatnya rajin, kemudian sedekahnya rajin, umrohnya tiap bulan, hajinya mungkin tiap tahun. Tapi orang ini Masya Allah, ke pamajikan galak, ke salaki galak, umpama ke anak galak, kata tangga, omong itu. Jangan harap orang ini masuk ke dalam identitas ketakwaan. Ternyata orang takwa itu adalah orang yang kalem. Mereka tidak pernah cepat marah ketika dirinya tersinggung, ketika dirinya dalam keadaan situasi. Meskipun benar, apalagi kalau salah. Kalau salah itu berarti kita membela diri sendiri. Dalam keadaan benar pun, orang yang bertakwa itu mampu menstabilkan emosinya. Alhamdulillah Mabruk selalu melakukan perjalanan ke Taif, kota Taif. Ada jamaah yang sering berkata, makanya saya kalau dari perjalanan dari kota Mekah ke Taif, di jalan saya selalu berkata-kata dan menyampaikan tentang kehebatan daripada kota Taif. Kota Taif itu ibu dan bapak, gelarnya itu Qaryatul Muluk. Kalau diterjemahkan itu Qaryatul Muluk itu kampungnya raja-raja. Ya. Karena hampir setiap raja Saudi itu punya rumah di Taif, termasuk Imam Sudes, Imam Surem. Imam Sudes itu kan rumahnya dekat dengan tempat apa namanya
parfum itu, pembikinan parfum itu. Sebelum nyampe itu ada rumah yang cukup gede, villa yang cukup gede, itu miliknya siapa? Imam Sudes. Jadi kalau Taif itu sekarang sudah kelihatan warnanya hijau. Dan salah satu kota yang mungkin cepat perkembangannya di kota yang dekat dengan kota Mekah. Tempat rekreasinya. Cuman ya mungkin nanti mah bisa usul tuh ke travel ya. Ya kalau kita mah datang ke Taif sebenarnya mah salah datang ya. Karena ramenya Taif itu malam bukan siang. Ya. Kalau datang ke Taif itu yang enak itu sore itu, Kamis sore. Jadi menjelang maghrib malam Jumat itu ramai orang-orang pribumi, orang-orang Mekah mereka rekreasi. Makanya kalau di Taif itu ada kolam renangnya juga ada. Yang kalau kita naik apa kereta gantung itu kan, ada kolam renang, ada waterboom dan lain sebagainya. Itu di Taif. Ini kehebatan Taif. Kemudian ada yang nanya, Ustaz, ada apa kita ke Taif? Kita sedang belajar ke sosok Rasulullah dari Taif. Ya. Coba kita lihat. Rasul itu benar kok. Kita apa salahnya sih kalau umpama ada orang Garut ke Bandung, orang Bandung ke Jakarta, nggak ada yang salah. Itu pun Rasul dari orang Mekah, Rasul itu Mekah datang ke Taif. Apa salah Rasul itu? Tapi mereka memperlakukan Rasulullah lebih daripada orang yang melakukan kesalahan. Mereka mencaci maki Rasul, habis dengan kata-kata itu. Mereka tidak puas dengan kata-kata ambil batu dilempar Rasulullah. Tidak puas juga dengan batu, mereka ambil kotoran, di mana kotoran itu ditimpakan ke Rasulullah SAW. Di Taif itu ada masjid yang paling terkenal, itu Masjid Ibnu Abbas, masjid yang gede ya. Ibnu Abbas itu ponakan Rasulullah. Rasul itu punya paman namanya Abbas, Abbas itu punya anak, nah salah satunya anaknya itu dari kecil itu sudah bersama dengan Rasulullah namanya Ibnu Abbas. Ya. Kemudian ada Masjid Adas. Kalau sebetulnya kalau bisa turun dari Masjid Adas itu di belakang Masjid Adas, ibu dan bapak ada sebuah pegunungan dan di ujung pegunungan itu ada batu. Itulah batu yang didorong-dorong oleh orang Taif supaya batu itu nimpa kepada Rasulullah yang jalan di bawah. Tapi ternyata batu itu dihentikan oleh Allah dengan izin Allah, batu itu terhenti di ujung pegunungan itu. Ini saking orang Taif benci kepada Rasulullah SAW. Padahal sekali lagi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasul tidak pernah melakukan kejahatan, Rasul tidak pernah merugikan, Rasul tidak pernah mencaci maki mereka, Rasul tidak punya masalah dengan orang Taif. Tapi kenapa mereka melakukan hal yang begitu dahsyat kepada Rasulullah? Rasul benar, tapi Rasulullah tidak marah pada saat itu. Ya. Ketika ditawarin yang marah itu justru malaikat Jibril. Nah ini malaikat Jibril, malaikat aja yang tidak punya nafsu, ternyata marah. Diperlakukannya seorang kekasih Allah, hamba Allah yang soleh seperti itu. Maka malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, mudiyadaka ila sama. Wahai Muhammad, bentangkan tanganmu ke langit. Kamu berdoa kepada Allah. Dua bukit yang ada di depanmu akan Allah timpakan kepada mereka. Ternyata Rasul itu membentangkan tangannya, artinya Rasul berdoa. Tapi doa-doanya, masya Allah, kata Rasulullah SAW, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Rasul itu diganti doanya dengan santainya. Rasul mengatakan, ya Allah, jangan siksa mereka, berikan petunjuk kepada mereka, masukkan hidayah ke dalam dada mereka. Mereka melakukan perbuatan ini karena mereka semata-mata karena tidak tahu siapakah aku. Kalaulah mereka tidak diizinkan kau berikan hidayah, minimal anak-anak mereka ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka. Lihat apa yang terjadi dengan Taif. Taif itu sekarang 100% penduduknya muslim semua. Itu berkat doa Rasulullah. Dan Rasul tidak sempat marah. Jadi sekali lagi ibu dan bapak, kemarahan itu tidak menjadi solusi. Apapun itu ya. Orang marah itu dalam situasi apapun, sekali lagi, tidak baik. Bersabar itu adalah solusi. Sabar itu menjadi solusi. Dan marah itu sekali lagi, dalam keadaan apapun, baik kita dalam keadaan benar, itu tidak baik. Nah ini yang apa yang lakukan Rasulullah SAW. Ternyata Rasul pada saat itu berdoa untuk orang Taif. Makanya Masya Allah hingga sekarang Taif masih ada. Dan kita jalan-jalan ke Taif melihat dan kita sampaikan Taif adalah salah satu kota yang banyak mengisahkan tentang pelajaran yang berharga bagi kita. Bagaimana Rasulullah SAW tidak cepat marah. Itu sosok baginda Rasulullah SAW. Bahkan kalau beda mungkin ceritanya beda nih sekarang. Kalau Rasul pada saat itu berdoa, ya Allah udah musnahkan mereka. Mungkin kita akan datang ke Taif seperti, nah ini kemarin kita pernah bahas, seperti halnya kita datang ke Madain Soleh. Salah satu kota yang sekarang, Masya Allah, jaraknya kurang lebih 500 kiloan dari kota Madinah.
Dan itu tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anehnya sekarang itu masih dikunjungi itu tempat. Ya, kalau mabruk jangan ikut-ikutannya. Ini banyak travel yang melakukan perjalanan ke sebuah tempat yang dilaknat oleh Allah. Dan Rasul mengatakan tempat ini hingga sekarang masih dilaknat oleh Allah. Dan punten, kalau Taif, kita datang ke Taif sekarang berbicara tentang pelajaran. Dan kita berbeda cerita kalau waktu itu Taif didoakan Rasulullah, dilaknat oleh Allah, maka kita pun akan datang ke Taif itu. Ibu dan Bapak, inilah salah satu tempat yang dimusnahkan gara-gara kekurang ajaran mereka kepada Rasulnya. Dan sekali lagi, ini kita tidak dapatkan. Makanya wal kadhiminal ghaidh, stabilkan emosi kita ketika kita mampu marah. Laisa syadid bisur'ah, kata Rasulullah. Yang namanya orang hebat itu bukan orang yang ketika berantem selalu menang, bukan posturnya selalu keren, tapi innama syadid, orang yang keren itu, orang yang fisiknya bukan hebat itu, orang yang disebut dengan orang yang hebat, kata Quran, kata Rasulullah SAW, adalah ketika dia marah tapi dia masih bisa berlaku adil. Itulah orang-orang yang hebat, kata Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi ibu dan bapak, hati-hati dengan kemarahan. Ternyata marah itu salah satu punten, bukan termasuk tanda orang-orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menstabilkan emosinya, itu adalah tanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Ibu, kalau kita marah mungkin wajar ya, kalau kita marah tersinggung dan sebagainya. Tapi dalam detik itu pula kita tenangkan diri kita. Ya, ketika kita marah, berapa sel otak kita mungkin masya Allah ya yang terputus. Makanya orang marah itu dirinya juga rugi gitu. Pekerjaannya marah-marah dan sebagainya. Dan kemudian kalau Rasul mengatakan marah itu bisa hilang dengan istighfar. Bapak-bapak dan ibu-ibu ya, kalau lagi marah kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Ingat kepada dosa kita. Kalau anak kita ngeselin, istighfar aja. Boleh jadi itu Allah sedang menegur kita karena dulu kita pernah ngeselin orang tua kita. Astagfirullahaladzim. Itu istighfar yang benar. Istighfar yang benar itu berkata istighfirullahaladzim, kemudian kita mengingat apa yang menjadi kesalahan kita. Ya. Lain amak kabudak, bari digoyengkeun. Astagfirullahaladzim. Ya. Lain gitu ya. Istighfar itu adalah dengan pengakuan dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya, dan kalau kita sudah beristighfar, maka kata Rasulullah, orang yang sedang marah itu, maka dirinya dikuasai oleh setan. Dan setan itu takutnya dengan api, terbikin dari api, dan api itu takutnya dengan air. Maka ketika seorang marah, maka ambillah air wudhu. Nah, kalau kita marah, ambil air wudhu. Ya. Tenangkan diri kita, berwudhu dengan sempurna, karena insya Allah setan akan lari. Ya, makanya ibu-ibu ya, punten, kalau suaminya marah, suruh apa? Dan suruh Suruh berwudhu ya. Kalau tidak mau berwudhu, ambil apa? Nah, ambil air seember, insya Allah ya. Jadi kalau suami marah, ternyata lagi marah, tidak mau berwudu, ambil air seember, Bu, ya. Banjur. Bapak, dibanjurkan, insya Allah setan 2 kali lipat. Ya. Ulah dicobaan, awas ya. Si dicoba, bahaya. Oke, yang selanjutnya tanda orang yang bertakwa sebagai penutup, wal afina ninas, pemaaf bagi manusia. Dalam Quran, ibu dan bapak, ternyata dalam Quran itu kalimat minta maaf itu nggak ada. Kalimat minta maaf itu nggak ada. Yang ada itu kalimat memaafkan. Jadi ternyata karena pada dasarnya manusia itu selalu merasa benar gitu. Sekali lagi, pada dasarnya manusia itu selalu merasa benar. Makanya dalam Quran tidak ada kalimat minta maaf. Karena kalau kita, apa dosa saya? Nah, kan nggak mau. Ya udah kalau begitu kamu jadikanlah menjadi pemaaf gitu. Kalau merasa benar. Makanya dalam Quran itu kalimatnya wal afin aninas. Lihat aja dalam Quran rata-rata itu, bahkan saya hampir tidak menemukan kalimat minta maaf kecuali dalam hadis. Ya, orang yang minta maaf pertama itu ada baginya surga. Ternyata dalam Quran itu kalimatnya wal afin aninas. Pemaaflah, pemaaflah, pemaaf. Ketika orang lain salah kita bukakan pintu maaf, bukakan pintu maaf. Ini yang ada dalam Quran. Makanya artinya, dan ibu dan bapak, kita harus menjadi pemaaf. Gitu. Ketika orang lain salah kepada kita. Kalau kita salah, cepat segeralah minta maaf. Ini ternyata tanda-tanda identitas tentu, Pak. Kemudian kalau kita punya ego tinggi,
enggan untuk memaafkan orang lain karena berkecaan dengan harga diri ya. Minta maaf apalagi berat, memaafkan berat juga. Tapi sekali lagi kalau mereka identitas ketakwaan sudah dimiliki dalam dirinya, baik memaafkan ataupun minta maaf rasanya gampang bagi dirinya. Ya, kita belajar hari ini sekarang tadi sudah banyak pelajaran kita ya. Satu kita belajar dari Ali bin Abi Thalib. Ya, tadi kita berbicara tentang bagaimana sedekahnya Ali bin Abi Thalib. Sekarang kita belajar dari yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Sekaligus ini berkenaan dengan hadis Rasulullah SAW. Dalam Quran itu surah An-Nur ataupun dalam hadis Bukhari ya. Saya itu ngaji ngaji ke guru saya, ngaji kitab lagi ngalogat, lamun di pesantren sok ngalogat itu memaknai kitab ya. Ternyata sampai kepada hadisul ifki. Hadisul ifki itu tentang cerita fitnah yang pernah terjadi di zaman sahabat. Jadi di Madinah itu Pak, kemudian pernah terjadi satu fenomena di mana pada saat itu Islam itu menjadi mundur gara-gara situasinya fitnah. Siapa yang kena fitnah? Tidak tanggung-tanggung. Saya itu ketika ngalogat nangis gitu, meneteskan air mata. Kenapa? Yang difitnah oleh mereka itu Fatimah gitu. Dan Aisyah. Coba, kalau kita difitnah, ini saya selalu menjadi pelajaran. Wah, saya pernah ketika saya difitnah, saya itu bukan Aisyah yang soleha, yang luar biasa. Beliau itu hampir tidak pernah keluar rumah. Kalau keluar rumah selalu dengan mahramnya, selalu dengan suaminya. Kalaupun keluar rumah, beliau menutup seluruh auratnya. Makanya punten ibu-ibu, kalau kita difitnah, ya bari nangis ya, naon dosa saya. Pan dosa kita mah banyak atuh. Ulah nyebutkeun naon dosa saya. Dosa kita terlalu banyak. Makanya Masya Allah. Aisyah aja kalau orang untuk berniat untuk fitnah itu menjadi celah dan tidak tanggung. Aisyah itu difitnahnya berzina. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi fitnah kepada siapa? Aisyah. Saya ceritakan dari awal ya. Ini mungkin ibu dan bapak, fitnah Aisyah itu kepada Aisyah ini terjadi ketika pada saat itu Aisyah ikut dengan Rasulullah. Jadi dalam waktu perang itu ternyata Rasulullah SAW memimpin peperangan dan biasa istri raja itu kan kalau ikut gantian ya. Rasul itu membawa, kadang-kadang yang dibawa Rasulullah SAW istri pertama, kedua, ketiga, selanjutnya bahasa kita ada Sofia yang selalu dibawa, kadang-kadang Aisyah yang dibawa dan sebagainya. Punten, Rasul itu bawa Aisyah waktu itu. Badannya Aisyah itu kan kecil. Ya. Waktu itu para rombongan itu sampai ke sebuah tempat. Nah, kalau sudah sampai kepada tempat, para sahabat itu sholat, berwudu, buang air kecil, air besar, pokoknya mereka seperti itu karena dalam perjalanan. Ya, jangan dibayangkan situasi zaman sekarang. Nyampe kepada suatu tempat dan punten yang perempuannya cuma Aisyah kan, maka punten toiletnya Aisyah itu misah dengan laki-laki. Karena laki-laki banyak, kalau perempuan itu kan hanya sedikit aja. Aisyah pada saat itu punten di toilet. Kemudian dia ke toilet. Setelah pulang dari toilet, beliau masuk ke dalam tandu. Sahabat Rasul yang nandu Aisyah itu tidak berani melihat wajah Aisyah. Kalau Aisyah masuk, mereka berbalik badan. Berbalik badan dan mereka melihat Aisyah menuju ke arah tandu. Ternyata Aisyah itu masuk. Sebelum masuk, dia memeriksa kalungnya. Kalungnya itu ternyata terjatuh. Aisyah kembali lagi, balik lagi. Nah, ini orang yang nandu mengira karena mereka berbalik badan, mengira Aisyah di dalam tandu. Mereka bawa aja. Rombongan berangkat, kemudian ini yang nandu ini ragu. Kok ringan? Di antara mereka, ini kenapa ringan? Mungkin mereka dalam hatinya, karena Aisyah itu kecil badannya. Terus berdebat aja. Akhirnya Aisyah itu ketinggalan daripada rombongan. Setelah ketinggalan rombongan itu, ibu dan bapak punten, ternyata Aisyah pada saat itu dia sendirian. Melihat rombongan sudah jauh, dia sendirian, Aisyah menangis. Tiba-tiba di belakang ada sahabat yang menjadi tim penyapu. Nah, biasa kalau dulu ya, lagi ini ke pramuka sok aya tim penyapu. Ini ada orang, sahabat Rasulullah SAW, dia bawa kuda. Akhirnya orang ini mempersilahkan Aisyah naik ke atas kudanya. Kudanya dituntun, itulah momen di mana orang munafik pada saat itu mendesuskan kasus tentang menyebar hoax ya, bahasa sekarang
Ya. Aisyah berzina. Pantesan Aisyah itu begini. Udah. Dan ini Masya Allah, luar biasa. Inilah yang menyebabkan Islam di Madinah itu naik. Naik. Ternyata gara-gara kasus ini menjadi mundur. Maka pada saat itu Aisyah tidak keluar rumah sampai 6 bulan. Rasul pun tidak bisa membelanya. Tidak bisa membelanya. Aisyah ini Masya Allah terpojokan pada saat itu. Abu Bakar As-Siddiq bapaknya pun nggak bisa membela. Aisyah lari ke bapaknya, tidak bisa membela. Ke Rasul pun sama tidak bisa membela. Saking dahsyatnya arus fitnah pada saat itu. Ini luar biasa ya. Maka apa yang terjadi? Setelah 6 bulan, dan ini menjadi cobaan bagi orang-orang yang beriman, Allah menurunkan ayat Al-Quran. Di dalam surah An-Nur, ayatnya ayat ke-11. Ayat ke-11, ayat 12, 13, 14, 15, bahkan sampai ayat 22. Itu berkenaan dengan kisah hadisul ifki semua. Hebatnya Allah, hebatnya Aisyah itu, bayangkan, Aisyah itu perempuan yang dibela langsung oleh siapa? Oleh Allah. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal its. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan kepada kalian ja'u bil ifki, mendatangkan berita dengan bohong. Nah, ternyata ayat inilah ayat pembersihan nama Aisyah. Sekali lagi Aisyah dibelanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kena fitnah, kemudian fitnahnya dahsyat, kalau kita tidak pernah melakukan, santai aja karena Allah yang akan membersihkan kita. Insya Allah berita itu akan hilang dengan sendirinya. Aisyah, apa yang terjadi? Setelah diturunkan ayat Al-Quran, Masya Allah, Rasul pun datang kepada Aisyah, dipeluknya Aisyah pada saat itu. Abu Bakar As-Siddiq pun memeluk putrinya. Ini Masya Allah luar biasa, momen-momen yang sangat luar biasa. Dan setelah itu, para sahabat pun minta maaf kepada Aisyah. Setelah itu ibu dan bapak, bayangin aja, dicari siapa pelakunya. Pelaku yang memfitnah siapa? Aisyah. Dulu kamu tahu dari ini, dari kisah dari siapa? Saya dari si A, dari si A, dari si B, dari si B, si B. Ternyata muncul satu orang yang menjadi pusat penyebar hoax itu. Ya, kalau sekarang kan musim digital gampang melacaknya. Siapa yang nge-share pertama? Ternyata Masya Allah ditemukanlah, ternyata orang ini adalah keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Dia ini kerja di rumah Abu Bakar. Dia ini sekeluarga tinggal dan dinafkahi oleh Abu Bakar. Keren gak kira-kira? Coba ibu. Bahasanya anak kita difitnah oleh pembantu. Difitnah oleh orang rumah, serumah dengan kita. Dia dikasih nafkah oleh kita, dia dikasih gaji oleh kita, dan dia yang memfitnah anak kita. Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah. Setelah ketahuan, Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu, Masya Allah. Dia sebagai orang bapak, sebagai bapak yang sayang kepada anak, dia bela. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang kepada orang tersebut dan mengatakan, demi Allah, ini disampaikan dalam surah An-Nur ayat ke-22. Demi Allah, mulai hari ini saya akan berhenti memberikan nafkah untukmu dan keluargamu. Karena orang ini punten, sekeluarga ditanggung perekonomiannya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Ingat ibu dan bapak, Abu Bakar itu calon penghuni surga yang sudah jelas. Berbeda dengan kita ya. Hari kita menduga teuing gitu. Asa ngarasa surga teh geus deukeut gitu ya. Padahal wallahu alam kita tidak pernah dijamin oleh mendapatkan surga, tapi kita berharap mudah-mudahan masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq calon yang sudah jelas. Kenapa? Karena dijamin oleh Rasulullah SAW. Salah satu sahabat yang dijamin mendapatkan surga itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Mental penghuni surga kan beda gitu. Diturunkanlah ayat kepada Rasulullah, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin wal ya'fu wal yasfahu. Tidak layak bagi orang kaya dia bersumpah dengan nama Allah, dia tidak akan bersedekah untuk kaum kerabatnya. Karena punten orang yang memfitnah itu namanya mistoh. Ya, ingat ya. Namanya mistoh. Mistoh ini adalah keluarganya. Dia kerja kepada Abu Bakar. Kata Abu Bakar, demi Allah saya tidak akan memberikan nafkah. Itu diturunkan ayat kepada Rasulullah. Rasul membacakan kepada para sahabat. Abu Bakar nangis mendengar ayat itu. Kenapa? Yang bersumpah tidak akan bersedekah itu dirinya. Maka Abu Bakar As-Siddiq datang kembali ke rumah Mistoh dan berkata,
Wahai Mistoh, demi Allah, bulan depan gajimu dan nafkah untuk keluargamu saya lipat gandakan. Bayangin aja. Mistoh itu ibu dan bapak orang munafik. Ya, dia ngaku iman karena masalah pekerjaan. Dia itu orang munafik, tapi ternyata Mistoh itu diampuni. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu. Ampun, maafkanlah kesalahan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ketika kamu dosa, pengen diampuni oleh Allah, maka ketika orang lain melakukan dosa, maka bukakan pintu maaf kepada orang lain. Itulah kata Al-Quran. Dan ternyata ibu dan bapak apa yang terjadi pada saat itu? Abu Bakar As-Siddiq bersedekahnya 2 kali lipat kepada Mistah. Dengan cadan lebih itu lagi, dia memaafkan kesalahan yang pernah dilakukan oleh Mistah sekeluarga. Ini hebatnya Abu Bakar As-Siddiq. Sekali lagi ibu dan bapak, Masya Allah, inilah karakter orang-orang yang disebut dengan identitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal afina anin nas, mampu memaafkan kesalahan manusia. Ketika mereka salah kepada kita ataupun kita kesalah, segeralah minta maaf. Dan ini menjadi ciri dan tanda ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, makanya kenapa kalau setelah Idul Fitri kita senantiasa saling memaafkan, saling minta maaf dan memaafkan, karena ternyata maaf memaafkan itu adalah tanda-tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, tanda orang yang bertakwa, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina idza fa'alu fahisyah aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ketika dia melakukan kesalahan atau dia menzalimi dirinya sendiri, yang dia ingat adalah Allah. Jadi ternyata Pak, semaksiat apapun kita, tetaplah ingat kepada Allah. Dan dia kembali kepada Allah, seraya beristighfar, astagfirullahaladzim, minta maaf atas kesalahan yang pernah dia perbuat. Itulah orang-orang yang senantiasa terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan surga Allah, rasanya berat dengan amal yang belepotan seperti ini. Sedekah, ya, begitulah, mencari yang kecil, ya. Ketika melaksanakan tahajud kadang-kadang kesiangan, sholat berjamaah pun sama. Jadi rasanya kita agak susah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal kita senantiasa mengejar ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bersaing dengan orang-orang ahli maksiat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Selanjutnya mungkin kita ada beberapa pertanyaan, ya. Diskusi, silakan Teh Nada. Jadi sekali lagi, tanda orang yang bertakwa yang pertama adalah orang yang gemar berbagi dengan orang lain, baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Kemudian orang yang mampu menstabilkan emosinya ketika dia mampu marah, ternyata dia masih bisa berlaku adil. Yang ketiga, wal afina anin nas, orang ini mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang terakhir, orang ini ketika ada dosa, dia selalu minta maaf kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Masya Allah, terima kasih Bapak Ustadz atas ilmunya dan semoga kita termasuk ke dalam tanda-tanda orang yang bertakwa. Amin. Amin. Selanjutnya ada sesi pertanyaan dan sudah ada 3 pertanyaan yang masuk melalui kolom chat. Izin untuk membacakan, Pak Ustadz. Yang pertama ada dari Bapak Denny Nugraha. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, jadi terkadang saya kalau mau sholat itu suka nggak tenang hati, kadang suka agak pusing, tetapi setelah selesai sholat itu rasanya hilang. Apakah itu salah satu godaan setan? Dan mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih, semoga Allah memuliakan Ustaz. Amin. Amin, amin. Baik, untuk Pada pertanyaan. Mau saya jawab dilanjut? langsung aja. Oh, boleh. Langsung aja ya. Pak Denny, ketika mau sholat suka hati nggak tenang, ya. Biasakan baca kalimat ini, ya, doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau baca ke surah An-Nas itu sebelum sholat, biasakan. Itu salah satunya boleh jadi itu adalah waswisu, yuwaswisu. Jadi itu adalah hembusan-hembusan, ya, godaan-godaan setan. Kadang-kadang setan itu ya begitu, ketika akan kita melakukan taat kepada Allah, menggodanya itu salah satunya seperti itu. Apalagi kalau sudah terasa pusing dan lain sebagainya, nah itu hati-hati, ya. Oke, silakan Kang Denny, jadi coba aja kalau mau sholat baca doa ya muqallibal qulub, kemudian baca surah An-Nas, baca An-Nas, ya.
Mudah-mudahan itu menjadi ruqyah pribadi atau boleh meruqyah di sendiri. Ini kita sering mengatakan kalau ruqyah itu berarti orang kemasukan, bukan. Ruqyah itu artinya doa ya. Bahasa kita adalah doa, doa perlindungan. Silakan bikin ruqyah sendiri di air minum ya, air minum. Kemudian kita bacain ayat-ayat Quran tadi atau langsung kita baca ayat Quran, biasakan dan itu berniat untuk ruqyah kita. Biasakan ya. Jadi mungkin nanti Kang Deni bisa japri langsung ke saya ya, bagaimana meruqyah diri sendiri secara pribadi. Oke, selanjutnya siapa? Baik, selanjutnya ada dari Ibu Ida. Ustadz, doa yang diamalkan ketika dalam keadaan marah agar dapat meredamnya itu doa seperti apa, Bapak Ustadz? Oke, satu tadi Ibu Punten, kalau ini kata Rasulullah istighfar aja ya, istighfar. Tapi ada yang mengatakan bersolawat. Tapi solawat itu harus kita paham. Dan kalau di Arab ini kebetulan ada hal yang unik ya. Kalau di Arab itu Punten kalau orang marah, kalau ada mungkin kita lihat sopir itu kan di itu mah tarari kan jalankan ya. Wah, mobil-mobil marah rewah. Ternyata kalau mereka ada yang tabrakan, saya beberapa kali lihat tabrakan keluar, wah udah ngomong bahasa Arab. Setelah itu suaranya nadanya tarik, tapi ada yang unik. Punten, tangan mereka ketika berantem itu ke belakang. Ini. Jadi kalau mereka marah itu, wah dalam kondisi marah banget, itu tangannya ke belakang. Beda jeng di Indonesia gitu. Lamun amak teh leungeun di mana? Kita mah tangan begini nih ya. Kalau di sana itu ini menandakan hukum di kita masih lemah. Kenapa? Karena mereka itu kalau tidak mau takut mereka kalau mukul. Jadi takutnya mereka mukul. Karena kalau di Arab itu mukul udah 6 bulan penjara, nggak bisa keluar tuh. Mual ayah istilah punten, istilah damai, istilah kekeluargaan. Udah kalau mukul penjara 6 bulan itu. Makanya lihat kalau coba aja. Kalau Bapak dan Ibu lihat orang sana lagi marah begitu, mereka tidak berani ngangkat tangan. Mereka tangannya ke belakang. Kemudian yang misah itu anu misah cukup dengan kata-kata sallu ala nabi, sallu ala nabi. Hey hey, salawat salawat salawat. Jadi ternyata kemudian mereka yang anu rek garalut gitu, langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Udah beres aja salaman, nelpon polisi, udah beres. Ya. Ternyata kenapa mereka dengan salawat? Salawat itu mengingatkan kepada sosok Nabi yang tidak pernah marah dalam situasi apapun. Ini salah satunya ya. Pernah saya coba di Cicaheum aya preman naik gelut make salawat. Cek abdi salawat salawat tak diteungel abdi panggeulaan ulah. Di urang mah can cocok eta teh. Beda kultur itu ya. Ya aya preman tita salawatan. Jadi di sana itu begitu cara menangkan bersolawat. Yang kedua tadi apa? Apa namanya? Berwudu. Saya sudah sampaikan berwudu. Yang ketiga, ini kalau ini alternatif salat. Karena salat itu adalah macam gerakan, berdirinya ada, duduknya ada, sujudnya ada. Dan kata Rasul, kalau kamu marah lagi berdiri, duduk. Kalau masih marah, berbaring. Makanya orang nggak suka goler, masih kena amak-amakan. Nah ini posisi harus dirubah. Itu kata Rasulullah. Ini hadisnya ada. Boleh dicek di dalil tafsir Ibnu Katsir yang tadi kalimat wal kadhimin al ghaib. Kalimat itu bagaimana cara menghilangkan marah. Jadi kalau kita lagi berdiri marah, duduk. Dan ternyata sekali lagi tidak menjadi solusi. Tidak menjadi solusi ketika kita banyak marah. Selanjutnya, dan yang terakhir, doa. Doanya apa? Rasul itu doanya gini aja, boleh menggunakan bahasa Indonesia. Ya Allah, gantikan hati ini dengan hati yang lebih soleh. Gitu aja. Karena punten kalau hati yang cepat marah itu kurang bagus. Maka minta kepada Allah, ya Allah gantikan hati ini dengan hati yang jauh lebih. Nah itu ya. Jelas ya. Jadi kalau kita marah itu alternatif yang disampaikan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Ada lagi? Baik, Bapak Ustadz, untuk pertanyaan yang terakhir dari Teh Nila. Bismillah, Pak Ustadz, berarti apabila marah kita bersikap diam. Apakah itu berarti termasuk wujud takwa, Pak Ustadz? Karena tewani atau kumaha gitu kan diam itu 1000 bahasa.
Ada yang mengatakan Pak Budi kan diam itu 1.000 bahasa. Diam 1.000 bahasa. Ya, kalau dia seandainya itu masih kena amak cuman diam, yang jelas eh, diam itu ya mungkin jauh lebih baik ketimbang dia marah-marah ya yang tadi. Yang jelas yang namanya orang ketika apa namanya marah kemudian dia bukan diam ya, dia bersabar aja. Bahasanya sabar. Ini saya punya pengalaman pribadi ya, mungkin perlu di share ya. Kebetulan punten ya, ini ada cerita Ibu dan Bapak di sebelah pesantren ini itu ada pesantren yang sekarang lagi kena kasus. Nah, kena kasus ditutup oleh kepolisian karena ada pengajar yang ngasih sanksi ke santri itu sampai biru-biru gitu. Dan orang tuanya ngadu. Nah, jadi ini cerita aja, tapi bukan menjadi aib bagi pesantren. Mungkin ini kurang apa namanya? Ya mungkin harus diinikan bagaimana cara ini ya. Kalau saya Pak Punten, saya itu anak-anak santri, saya hampir tidak pernah marah ke anak-anak santri. Dan saya itu tidak pernah nyiksa barudak gitu. Senakal apapun anak-anak di sini, saya biarkan aja gitu. Makanya alhamdulillah. Dan ada cerita dulu itu ada santri, Pak. Ibu bapaknya itu datang ke saya itu sambil Dan mengatakan kalimatnya gini, dia nitip geus ampun, geus taluk. Kebayang kan? Dan ternyata Masya Allah si anak ini diserahkan ibu, dia itu latihan bela diri. Jadi yang namanya gelut jeung barudak lain, tuh ya Allah, nyiksa batur mah. Urusan jeng RT jeng RW mah. Saya pernah menghadapi itu, Pak, di situasi itu. Saya pernah berhadapan dengan RW di sidang. Ya budak kudu dikeluarkan di pesantren. Apa jawaban saya? Saya tidak akan pernah mengeluarkan anak ini dari pondok pesantren. Yang salah itu bukan anak ini, tapi saya. Saya mengatakan itu. Saya yang salah. Saya sebagai orang tuanya. Di sini saya ada orang tua. Jadi mohon maaf apabila anak ini mungkin lancang dan sebagainya. Bukan hanya itu, saya sampai ke tingkat polsek ya. Karena anak ini berantem sudah mengeluarkan golok. Ini saya ngobrol, Pak Budi ini budak santri gitu. Saya dipanggil ke polsek. Bedog anu saya itu ditahan, Pak. Nah, kebetulan di rumah saya kan banyak bedog gitu, seperti mencit sapi. Ya Allah, itu sampai begitu. Akhirnya apa? Saya ketika disampai di sana, sidang segala macam, saya kata-kata saya tetap, dia anak saya, yang salah itu adalah saya. Anak ini nangis, Pak. Dan apa yang terjadi? Alhamdulillah, anak ini sekarang sudah punya pondok pesantren lagi. Dan ternyata Masya Allah, saya kemarin nangis ya ketika anak ini datang dan dia mengatakan, Ustaz, Alhamdulillah kemarin ada yang wakaf tanah 500 meter dan insya Allah akan didirikan pesantren. Sekarang anak ini sudah punya pesantren. Kebayang? Dan anak ini menjadi kebanggaan orang tuanya sekarang. Kebayang oleh kita, dulu kalau saya marah dan mungkin saya menyiksa anak ini dan itu tidak akan menjadi solusi. Ternyata diam, kadang-kadang diam juga bukan menjadi solusi itu ya. Nah itu, jadi sekali lagi Ibu dan Bapak marah itu ternyata Masya Allah luar biasa. Kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Oke, ada lagi silakan. Dibuka dulu nada nih suaranya. Baik, Bapak Ustadz, ini pertanyaan terakhir dari Pak Akbar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Doa terbaik ketika kita masuk kantor agar dipermudahkan segala urusan dan amalan terbaik di kantor agar kita dilindungi oleh Subhanahu wa Ta'ala. Boleh Bapak Ustadz doanya? Oke, kalau kita mau masuk rumah atau masuk kerja ya, masuk ini, guru saya mengatakan baca surah Al-Ikhlas. Ya, baca surah Al-Ikhlas. Kalau mau masuk rumah, baca surah Al-Ikhlas. Ustaz mana dalilnya? Dan itu mah kudu pakai dalil. Dalil Ikhlas mah masalah baca Quran. Setiap baca Quran itu kebaikan. Kata guru saya bacakan surah Al-Ikhlas 3 kali ya kalau masuk rumah. Kalau pengen baca Allahumma antas salam wa minkas salam silahkan. Boleh dipakai. Atau menggunakan kalau rumah itu rumah ya. Punten, kita kan tahu doa keluar rumah ya. Kalau keluar rumah doanya mana?
Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata. Kalau masuk rumah apa doanya? Nah, itu kan rata-rata teu apal. Jadi apalnya teh keluar rungkul, betah betah di luar daripada di jero imah. Doa masuk rumah itu bismillahi walajina wa bismillahi kharajina wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Nah, eta doana. Bisa kadang-kadang aneh nanti urang mah apalah teh keluar pas ka jero teu apa. Bismillahi walajina wa bismillahi kharajina wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Itu doa kalau kita mungkin nanti bisa japri saya sendiri untuk doa masuk rumah ya, masuk rumah atau masuk kantor. Boleh kita dengan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Nah, punten, ini doa apa ini? Tahiyat ya. Itu ternyata doa untuk apa? Kebaikan. Jadi doa Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Dan doa itu dikhususkan lagi kalau ada rumah yang tidak pernah dipakai. Mungkin jarang dipakai lah. Apalagi lebih dari 40 hari. Atau punya kantor baru. Nah, boleh kalau kita masuk kepada ruangan yang jarang dipakai, itu doanya. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu. Kang Akbar ya, alhamdulillah. Kang Akbar bisa bergabung. Ini beliau alumni Syawal kemarin. Insyaallah. Cukup? Satu lagi Pak Ustadz, yang terakhir ini ada dari Bapak Indra. Assalamualaikum Ustadz, mohon doa dan amalan untuk melancarkan rezeki dan melunasi hutang. Atur nuhun Bapak Ustadz. Butuh juga nih nada. Nu hiji ulah loba cicilan ya boga hutang. Nomor kedua hari boga hutang teh eta geus sunatna orang Indonesia. Jadi kalem lah, di Indonesia mah seberapa pun kayanya dia pasti boga hutang. Jadi jadi lamun ngomongkeun hutang pasti loba batur itu. Ini ada 35 peserta, ya insya Allah lah lobaan baru gak hutang. Hutang teh motivasi hidup ya. Jadi hidup teh hampa kalau tidak punya utang. Oke, ini doa-doa bagaimana kita melancarkan rezeki banyak ya. Salah satu doa yang paling populer ketika kita dalam sholat. Karena kalau saya mengatakan, punten, Ustadz Ari Hidayat mengatakan gini. Untuk apa sih Allah mewajibkan sholat? Pak Anang. Insya Allah Ustadz Anang dari Cimahi. Oke. Jadi ada gini, kata Ustadz Adi Hidayat, untuk apa Allah mewajibkan kita sholat? Sebenarnya bukan untuk nyuruh sujud, sebenarnya bukan untuk baca Quran, bukan untuk ruku. Itu mah satu perbuatan yang mana sudah ditentukan Rasul. Tapi ternyata ada sisi lain, Allah mewajibkan kita sholat untuk apa? Untuk kita komunikasi dengan Allah, seberapa penting dan seberapa butuh kita kepada Allah melalui sholat. Jadi ternyata yang paling efektif itu sholat gitu. Jadi kalau kita pengen rezeki, sholat. Dan kata Allah, ini punten, setiap orang saya yakin ini 35 peserta yang ada di sini itu punya masalah kok. Nggak mungkin orang hidup tanpa masalah. Tapi masalah itu, ada orang yang satu punya masalah, ada dua masalahnya, ada tiga masalahnya. Kan kita sama. Masalah kita dengan pasangan kita, masalah kita dengan anak kita, masalah kita dengan kerjaan kita, masalah kita dengan lingkungan kita, kan banyak banget masalah. Tapi solusinya cuma dua, Pak Punten. Nah, Kang Indra ya, solusinya cuma dua dari Allah yang Allah tawarkan. Jutaan manusia, jutaan masalah, solusinya cuma dua. Apa solusinya? Wasta'inu bisobri wasolah. Sabar dan sholat itu aja. Sabar itu artinya apa? Terima dulu apa yang sudah menjadi keputusan dari Allah. Terima dulu, kita legowo gitu dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Sisanya sholat. Tingkatin kualitas dan kuantitas. Kalau kualitas berarti kekhusyuan, kalau kuantitas berarti jumlah. Ya, silakan jumlah sholat kita makin ditingkatkan, surat sunatnya ditingkatkan, wajibnya disempurnakan. Nah itu, itulah kalau saran saya. Oke. Kalau doa nanti bisa dikirim ini ya, karena kalau doa dibacain mungkin tidak efektif. Silakan, ada lagi? Cukup. Sudah cukup Bapak Ustadz. Alhamdulillah Oke, baik. Terima alhamdulillah. kasih Bapak Ustadz atas jawabannya. Selamat. Untuk
Sesi selanjutnya ada yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Pak Anang nggak doa, Pak Anang. Pak Pak Anang, Bu. Budi, Pak Budi nggak doa, Pak Budi ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa zidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Fatahu ya Razzaq. Ini saya baca doa pembuka rezeki ya. Ya Fatahu ya Razak urzukna rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan fih min ghairi dhairin wala quwwatin wala ta'abin wala masyaqqatin minna. Ya Latif wallahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz wa huwal qawiyyul aziz. Allahumma baligna Makkah wal Madinah. Allahumma baligna Makkah wal Madinah li ziyarati haramika wa harami nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusran wa nusra wa ala sihhati wal afiyati wa salamati wa najah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni guru-guru kami, ampuni kedua orang tua kami, ampuni keluarga kami ya Rabb, ampuni muslimin dan muslimat. Ya Rabb ya Tuhan kami, sampaikan kami ke negeri Mekah dan Madinah. Sampaikan kami ke negeri Mekah dan Madinah. Jadikan kami di antara antrian orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, ya Allah. Jadikan kami di antara antrian orang-orang yang melaksanakan ibadah umrah, ya Allah. Wabil khusus saudara kami yang hari ini akan melaksanakan ibadah umrah. Ya, di rombongan ini, di grup ini, insya Allah ada Pak Haji Yadi, sekeluarga yang akan melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Diterima ibadahnya. Dijadikan hajinya haji mabrur dan mabrurah, makbul dan makbulah, ya Allah. Nitip kami kepadamu ya Rabb. Kami titipkan kepadamu saudara kami. Sehatkan jasmaninya, sehatkan rohaninya. Mudahkan urusannya ya Rabb. Mudahkan urusannya ya Rabb. Terima doa-doanya, terima taubatnya, terima segala maksudnya ya Rabb. Dan kembalikan mereka setelah mereka dosa-dosa diampuni, setelah senantiasa doa-doanya diijabah dan segala keinginannya diterima ya Rabb. Kami menitipkan kepadamu ya, bekali mereka dengan ketakwaan. Zawadakumullahu taqwa, zawadakumullahu taqwa. Mudah-mudahan Allah memberikan perbekalan kepada saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji atau umrah, diberbakilah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma baligna Makkah wal Madinah. Sampaikan pula kami ke negeri Mekah dan Madinah untuk berziarah kepada tanah suci mutara kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk melaksanakan ibadah haji, untuk melaksanakan ibadah umrah ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waqina imama. Ya Rabb ya Tuhan kami. Ya Rabb ya Tuhan kami. Ya Rabb ya Tuhan kami. Anugerahkan kepada pasangan hidup yang bisa menenteramkan jiwa kami. Jadikan putra-putri kami adalah putra-putri yang soleh dan solehah ya Rabb. Putra-putri yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tajib doana bi barakatil Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah dan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak, insya Allah kajian di Sabtu pagi ini akan menjadi kajian rutin kita. Kalau kemarin mungkin sebelum Ramadan kita sudah Ramadan ya, kita melaksanakan kajian rutin, dan insya Allah ini mungkin perdana selepas kita melaksanakan Idul Fitri ya. Dari pribadi saya mohon maaf apabila ada khilaf dan kesalahan. Jadi insya Allah sekali lagi ini akan menjadi kajian rutin dari Mabruk Tour ya. Insya Allah meskipun siapapun boleh kita ajak, siapapun kita boleh ajak untuk bergabung. Makanya sebanyak-banyak kita nge-share, insya Allah itu yang kita share adalah share kebaikan. Nah ini ada yang hadir juga saudara kita, Masya Allah Muhammad Zailani. Assalamualaikum Ustadz, ini langsung dari kota Mekah beliau nih. Ustadz, antum di Mekah Ustadz? Ini ada Ustadz Jailani nih. Mana Ustadz Jailani, tolong terangkan kepada kita nih bagaimana situasi di Mekah sekarang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, antum di Mekah apa di Madinah Ustadz? Mekah, Tat Mekah. Mekah sekarang kondisinya masih kosong ya? Enggak pernah kosong Mekah, Tat. Oh, enggak pernah kosong. Kirain jemaah masih ini, Ustadz.
Masih di Madinah nih. Jemaah haji sebagian masih di Madinah, Oke. tapi masih banyak kok. Ada jemaah umrah juga, Oh, masih ada umroh jemaah umrah masih juga ada di ya. Mekah. Ya, Ibu dan Masih. Bapak, ini Ustadz Jailani ini salah satu yang sering membawa jamaah kita. Alhamdulillah bisa gabung. Antum itu gelap-gelapan di mana, Ustadz? Lampu mati nih. Masya Allah. Bayar, Ustadz, listriknya bayar. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Jailani ya dari Mekah. Beliau sudah bergabung dengan kita. Ya, insya Allah. Jadi situasi hari ini jamaah haji yang karena masih kloter pertama itu masih dari kalau termasuk dari Indonesia, sekarang sudah masuk ke Madinah ya. Biasanya mereka ngambil arba'in terlebih dahulu di Madinah, baru nanti ke kota Mekah Al-Mukarramah. Ya, saya kalau nerangin ini ya Allah bergetar di jiwa, pengen banget melaksanakan ibadah haji ya semuanya. Mudah-mudahan. Nih Pak Haji Koswara, alhamdulillah bisa gabung ya dari Gria Caraka. Atur nuhun semuanya. Jadi sekali lagi Ibu dan Bapak, insya Allah kajian ini akan menjadi kajian rutin kita setiap hari Sabtu ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semuanya atur nuhun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.